misalnya adalah asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat, ya disebut sebagai masyarakat konsumsi dalam rangka penyelenggaraan jasa konsumsi. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya arsitek. Siapa yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah arsitek? Nah, tentu harus ada forumnya. Nah, forum inilah nanti yang mengsertifikasi arsitek. Ya, bahwa seseorang itu bisa dikatakan sebagai arsitek. Sehingga orang tersebut nanti bisa berpraktek sebagai arsitek. Ya, demikian juga perusahaan. Misalnya kalian mau buat konsultan. Siapa yang menyatakan konsultan kalian itu punya spesifikasi tertentu? Siapa yang menyatakan bahwa konsultan kalian itu punya kemampuan untuk bidang usaha arsitektur misalnya, bidang usaha perencanaan arsitektur, bidang usaha perencanaan mekanika, bidang usaha perencanaan struktur. Nah, forum inilah yang menentukannya. Forum inilah yang menentukan tingkat kemampuan perusahaan tersebut. Forum inilah yang menentukan bahwa perusahaan tersebut punya spesifikasi di bidang arsitektur misalnya, punya spesifikasi di bidang pekerjaan sipil misalnya. Ya, oke. Kemudian di item 9 registrasi. Ya, jadi registrasi itu untuk menentukan kompetensi, profesi, keahlian. Nah, jadi kalian kalau sudah tamat sekolah S1 arsitektur, nah sekarang peraturan yang baru sekarang itu kalian harus nanti akan dibuka nanti namanya PPRs. Kalau kalian memang mau jadi arsitek, kalian sekolah lagi 6 bulan. 1 tahun, maaf. 1 tahun, sehingga tamat dari situ kalian bisa berpraktek sebagai arsitek. Atau tidak selama ini karena belum ada PPRs, ya kalian keluar, kalian magang dulu, kerja dulu 2 tahun, baru kalian boleh mengajukan nanti registrasi untuk menjadi kalian sebagai arsitek. Nanti kalian akan dibuat ujiannya, kemudian kalian akan dinilai apa yang telah kalian kerjakan selama lulus pendidikan sampai 2 tahun tersebut. Kalian ada nggak bekerja di bidang arsitek? Sehingga kalian bisa nanti ditentukan atau kalian kemudian diregistrasi, kemudian kalian dikeluarkan sertifikat sebagai arsitek. Nah, demikian juga di sipil. Nah, sekarang di Unsia itu udah ada namanya program profesi, ya pendidikan profesi keinsinyuran. Kuliahnya 6 bulan. Ya, keluar dari situ jadi insinyur. Nah, insinyur lah yang nanti boleh nanti bekerja sebagai perencana di bidang sipil misalnya, ya insinyur. Dia juga bisa bekerja di kontraktor karena dia sudah menempuh pendidikan profesi. Kenapa? Kuliah S1 ini, ya jurusan arsitektur itu tidak menjadikan kalian arsitek, tetapi menjadikan kalian sarjana arsitektur. Kalian punya ilmu kearsitekturan, ya, sehingga ilmu itu nanti bisa profesi, kalian bisa memilih apakah kalian memang mau menjadi arsitek atau kalian menjadi profesi yang lain, birokrat misalnya, atau akademisi. Ya, jadi itu sesuatu yang berbeda antara keilmuan dan keprofesian. Oke, kemudian perencana konsumsi. Nah, perencana konsumsi di item 10 itu adalah penyedia jasa, ya baik orang perseorangan atau badan usaha. Jadi perencana itu bisa sebagai arsitek kalian boleh merencanakan, tetapi tentu dengan batas-batas tertentu, tetapi dengan kompleksitasnya yang rendah. Ya, kalian nggak bisa misalnya menjadi arsitek seorang diri terus merencanakan sebuah gedung tingkat 5 misalnya. Nah, itu tidak bisa. Jadi rumah-rumah kecil itu ya masih bisa kalian lakukan secara perseorangan. Ya, sehingga kalian, kenapa? Ini semuanya sekarang rumah-rumah sekarang harus ada IMB-nya, ya harus ada SLF-nya, surat laik fungsi bangunan gedung. Nah, semuanya harus
ada disertifikasi oleh orang-orang penyedia jasa yang sudah punya kompetensi, yang sudah dinyatakan bahwa dia berhak untuk melakukan perencanaan tersebut. Kemudian di item 11 juga ya, itu pelaksana konstruksi atau kontraktor. Itu bisa berseorangan juga, tetapi dengan skop yang kecil. Nah, biasanya juga yang melakukan adalah badan usaha. Badan usaha itu bentuknya macam-macam, ada CP, ada PT. Nah, demikian juga item 12 itu pengawas. Pengawas juga begitu. Ya, sama semuanya. Oke, jadi kira-kira begini ya, artinya nanti saya share ini, kalian baca-baca, kalian pelajari bahwa praktek manajemen konstruksi, ya, praktek konstruksi yang ada di negara kita atau di negara lain, semua ada aturannya, ada peranata yang mengatur. Kalau di negara kita berarti ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 99 ini yang mengatur tentang jasa konstruksi. Di negara lain juga begitu. Ya, mereka pasti punya undang-undang sendiri. Nah, justru di negara-negara lain praktek konstruksi itu begitu striknya terhadap peraturan. Kalau negara kita masih agak-agak bebas. Kalaupun ada peraturan, kadang-kadang aturan-aturan ini diplesetin. Tapi itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing tentang ini? Ada? Silakan. Yang mau bertanya, saya kasih nilai. Mau sharing, saya supaya apa? Supaya belajar ini sebetulnya, ya kalau saya bicara-bicara itu aja kadang-kadang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi mungkin dengan sharing-sharing seperti tadi, ya, itu bisa lengket di kepala. Dan bisa biasanya nggak sakit hati. Gitu. Kalau kita memendam sesuatu terus nggak kita keluarkan, bisa sakit hati. Kan? Benar. Nah, jadi oke, unek-uneknya dilepasin aja, apa yang didengar kita diskusikan. Seperti tadi, si Rahmat apa yang dia dengar, sebetulnya dia utarakan. Nah, yang dia dengar itu sesuatu yang kita reka-reka, apakah ada atau enggak. Nah, tetapi sebetulnya ada kasus-kasus demikian itu juga sering terjadi. Ada? Ada yang mau sharing? Ada yang mau bertanya? Farhan? Rehan? Belum ada. Belum. Rehan? Atau apa yang saya jelaskan tadi dimengerti semua atau bertambah bingung? Yang saya izin bertanya. Ya, siapa? Saya Rehan Filia. Ya. Rehan, oke. Saya tulis nama dulu Rehan. Supaya ada bonusnya nanti. Jangan nggak ada bonus. Rehan, Cantika. Oke. Nah, gimana Rehan? Berarti untuk syarat kita buat konsultan itu kita harus ada persyaratan-persyaratannya. Nah, untuk buat konsultan itu kan kita pasti nggak bisa fresh graduate, terus nanti kita ada sekolah profesi. Setelah sekolah profesi, itu tahapan-tahapannya bagaimana ya Pak? Kira-kira. Nah, jadi ada dua hal ya, bahwa praktek jasa konsultansi ya, ini kan bicara konsultan dari kamu kan. Nah, proyek konsultansi itu bisa menurut ini kan. Nah, kita kan koridor kita ini sekarang. Koridor kita adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, kalau Anda ingin membuat konsultan, ada dua jenis konsultan yang akan Anda buat. Tinggal Anda memilih, ya kan? Konsultan atau jasa konsultansi orang per orang, atau badan usaha. Kalau Anda mau buat konsultan badan usaha, itu suka-suka Anda.
Ya, artinya Anda tidak punya background arsitek pun nggak apa-apa Anda membuat itu. Karena apa? Anda adalah orang yang punya kapital ya untuk mendirikan perusahaan itu. Ya, Anda tinggal datang misalnya ke asosiasi badan usaha konsultan, katakanlah Ikindo misalnya. Saya mau buat perusahaan konsultan ya. Saya mau buat konsultan apa Pak Bu? Saya mau buat usaha konsultan perencanaan arsitektur misalnya. Oke, Anda kalau mau buat perusahaan konsultan berarti ada syaratnya. Yang pertama akte pendirian tentunya. Itu dengan notaris ya. Karena notaris itu adalah pejabat yang mewakili negara untuk meregistrasi perusahaan, ya, membuat perusahaan, ya, Anda datang dulu, buat dulu, membentuk badan usaha itu. Nah, di dalam dokumen badan usaha yang dikeluarkan oleh notaris, Anda buat siapa-siapa aja pendirinya. Kalau Anda mau buat PT, tentu Anda nggak bisa seorang diri. Anda membuat badan usaha itu di dalamnya ada orang lain yang punya saham-saham terhadap perusahaan itu. Ya, bisa keluarga Anda, bisa teman-teman Anda, ya. Oke, jadi ini membentuk. Nah, kemudian untuk menjadi perusahaan jasa konsultansi arsitektur, tentu Anda harus mempunyai tenaga ahli itu. Ya, Anda harus punya tenaga ahli arsitek yang pertama. Ya kan, Anda cari nih arsitek yang mau bekerja di perusahaan Anda. Nah, Anda meng-hire arsitek, kemudian meng-hire insinyur sipil, insinyur mechanical electrical, ya, di dalam badan usaha tersebut. Kemudian Anda mengurus izin usaha jasa konstruksi. Karena Anda bergerak di dalam konstruksi, maka perusahaan yang sudah Anda bentuk itu, Anda barulah mulai mengurus izin-izinnya. Izin tempat usaha, izin usaha jasa konstruksi. Nah, ketika Anda mengurus izin usaha jasa konstruksi, Anda harus punya tenaga di dalam perusahaan itu, ya, yang punya kualifikasi, ya, tentang usaha jasa konstruksi jenis apa yang Anda inginkan. Kalau usaha jasa konsultansi Anda bidang arsitek, itu harus ada orang-orang yang punya kemampuan, punya kompetensi terhadap jasa arsitek tersebut. Jadi harus ada arsiteknya yang menjadi karyawannya, harus ada sipilnya. Oke, nah itu yang badan usaha. Nah, kalau orang perseorangan, berarti Anda menjadi Anda harus ini dulu. Kalau Anda mau jadi arsitek, berarti Anda harus lulus dulu S1. Ya. Nah, karena ini belum ada PPS-nya, kalau Anda mau langsung tempuh jalur pendidikan profesi, Anda tinggal datang aja. Mungkin di USU ada PPS, di UI ada, di ITB ada, ya, di ITS ada. Tinggal Anda kuliah ke sana. Nah, keluar di situ Anda sudah menjadi arsitek, ya, sudah 1 tahun. Kayak dokter juga. Anak-anak kuliah di kedokteran kan dia sarjana kedokteran kan, dia keluar pertama 3 tahun dia belajar, dia belum jadi dokter tapi sarjana dia, di wisuda dia. Ya, kalau untuk menjadi dokter dia harus ikut koas. Koas itu berpraktek di rumah sakit. Selama berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah saya. Nah, setelah menempuh pendidikan praktek itu di rumah sakit, baru dia bisa jadi dokter, baru dia bisa berprofesi sebagai dokter, baru bisa dia buka praktek. Nah, begitu juga arsitek. Setelah lulus 1 tahun pendidikan PPAS, langsung jadi arsitek. Boleh buka praktek, menjadi arsitek, menjadi konsultan perorangan. Tetapi menjadi konsultan perorangan, Anda tidak boleh, ada batas-batas tertentu, ya, batas-batas bangunan yang dibolehkan Anda merancang seorang diri sebagai arsitek. Ya. Nah, kalau nggak ada ikut pendidikan, ya berarti Anda berpraktek dulu selama 2 tahun. Anda ikut dulu konsultan, yang menjadi asisten arsitek,
Nah, pengalaman Anda tersebutlah nanti Anda sampaikan ke asosiasi, ya, ke Dewan Arsitek untuk dinyatakan sebagai pengalaman Anda, sehingga Anda berhak nanti mendapatkan sertifikat atau diregistrasi sebagai arsitek. Ya, nah itu. Jadi konsultan yang Anda maksudkan kalau untuk menjadi konsultan itu ada dua itu. Secara perorangan, berarti Anda punya kompetensi untuk itu, atau secara perusahaan. Kalau perusahaan Anda adalah pemiliknya, Anda tidak perlu punya kompetensi itu, tetapi Anda adalah pemilik dari konsultan itu, tapi Anda meng-hire orang lain atas dasar keilmuannya, sehingga Anda memiliki kemampuan, perusahaan Anda memiliki kemampuan terhadap jasa konsultan itu. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih banyak, Pak. Lain? Wahyu. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Kan di semester 7 itu ada 2 alur ya, Pak. Alur desain sama alur riset. Kalau ambil alur riset itu bisa nggak ya, Pak, ikut pendidikan profesi dan jadi arsitek gitu, Pak? Apa mesti dari alur desain gitu, Pak? Makasih, Pak. Ya, jadi, nah ini memang pertanyaan ini bagus, ya. Sebetulnya ini adalah jalur-jalur ini yang ada di kampus ini kelihatannya saya melihat, ya, itu lain kampus, lain kurikulumnya. Ada kampus yang membagi dua begini seperti kita nih, ya. Nah, kebanyakan kampus sekarang sudah meninggalkan seperti ini, ya. Jadi untuk masuk itu saya rasa nggak ada dibedakan ya, nanti apakah alur ini alur, tapi tergantung juga nanti PPS-nya. Apakah nanti karena unsiah ini dia paralel, karena kan unsiah ini masih dalam rencana untuk membuat PPS ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada, ya. Nah, apakah nanti di dalam di dalam rekrutmennya itu mengharuskan yang jalur perancangan? Tapi sebetulnya, ya, di UI misalnya atau di UII, ya, sepengetahuan saya, ya, itu mereka sudah nggak membuat jalur-jalur itu lagi. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa arsitek itu sebetulnya yang namanya arsitek itu juga mengalami proses perancangan itu adalah suatu proses akademik, gitu, perancangan itu. Jadi merancang itu bukan sesuatu yang berbeda dengan penelitian. Jadi perancangan itu adalah sesuatu yang sama dengan penelitian mereka menganggap, sehingga mereka nggak membuat jalur-jalur ini lagi. Mereka 10 tahun yang lalu sudah meninggalkan membagi dua jalur desain dan jalur. Jadi ada kampus-kampus yang masih mempertahankan dua jalur begini. Ya, Unsiah justru mungkin berapa tahun belakangan baru 5 tahun atau berapa membagi dua jalur ini. Sementara orang lain 10 tahun lalu sudah meninggalkan ini. Nah, itu ini alur pikir yang berbeda. Nah, biasanya itu ada kampus-kampus yang tidak mempersoalkan itu. Bisa jadi nanti Unsiah mempersoalkan itu. Nah, itu tergantung kampusnya. Itu jawabannya, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Eva? Ada orangnya? Ya, Pak. Ada mau bertanya, Eva? Enggak? Ini seniman. Mungkin yang nomor 7 ini, Pak, mengenai kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan, ya. Kenapa? Itu gimana, Pak? Kalau bangunan yang udah kita bangun mengalami kegagalan itu gimana nanti? Nah, jadi kan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian.
dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat dari kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa. Nah, ini adalah sesuatu perencanaan yang tidak berhasil, ya. Tidak berhasil, kegagalan bangunan ini bisa disebabkan oleh perencanaan, bisa disebabkan oleh pelaksana, ya. Nah, jadi kedua hal itu yang menyebabkan bangunan itu gagal. Nah, oleh karenanya, makanya saya bilang regulasi ini sangat penting, ya. Jadi di dalam proses penyelenggaraan konstruksi atau penyelenggaraan, kalau kita penyelenggaraan bangunan gedung, ya kita kan wilayah kita adalah bangunan gedung. Nah, itu ada peraturan-peraturan. Yang pertama adalah keilmuan kalian, gitu. Keilmuan kalian di mana keilmuan kalian? Nah, bagaimana kalian itu membuat bangunan, ya, sehingga sesuai dengan aturannya. Misalnya kalian buat bangunan, nggak ada pintunya, bangunan itu berfungsi atau tidak? Nggak ada pintunya. Seorang arsitek buat bangunan, tapi pintunya nggak ada, hanya ada jendela. Itu gagal bangunan itu, kan? Nah, itu contoh yang sederhana dari sisi keilmuan kita dulu. Nah, sisi yang lain adalah peraturan bangunan gedung, ya. Peraturan bangunan gedung itu ada nanti, makanya ada nanti peraturan bangunan gedung, ada undang-undang bangunan gedung yang pertama. Nah, undang-undang bangunan gedung itu harus kita baca, gitu. kita pelajari, ya. Nah, sebagai arsitek kalian kan sudah diajarkan bagaimana membuat kolom, gitu, bagaimana membuat balok. Nah, balok itu yang paling sederhana cara mendapatkan dimensi balok adalah 1/12 BH, kan? Betul. 1/12 bentangan B dan H-nya. Jadi ketebalannya itu 1/12 bentangan. Kemudian H-nya itu setengah daripada B. Betul, kan? Daripada H. B-nya setengah daripada H. Nah, itu adalah praktek-praktek dasar yang kita miliki, ya, yang kemudian sebetulnya juga harus dihitung lagi oleh disiplin lain, yaitu sipil. Nah, dari hasil perhitungan itu menyebabkan bahwa bangunan itu aman. Kemudian ada lagi peraturan-peraturan standar nasional Indonesia, dan peraturan-peraturan itu yang harus diikuti. Kemudian mutu beton, ya. Nah, inilah yang harus diikuti oleh perencana. Kemudian si pelaksana harus mengikuti apa yang sudah direncanakan. Kalau tidak mengikuti, itulah yang menyebabkan kegagalan bangunan. Semua bangunan kan didesain kalau untuk daerah kita tahan terhadap gempa dengan skala sekian. Ini jangan belum ada gempa udah runtuh, itu kan berarti terjadi kegagalan bangunan. Sehingga bangunan itu tidak berfungsi. Jadi bangunan tidak berfungsi itu bukan hanya pada struktur, tapi arsitektur juga bertanggung jawab terhadap fungsi bangunan itu. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, bangunan nggak ada jendela misalnya, apakah berfungsi bangunan tersebut? Nggak ada jendela, kenyamanannya tercapai tidak? Tidak. Nggak ada pintu, nggak bisa masuk. Pintunya kecil misalnya, orang nggak bisa masuk. Ya, udaranya tidak mengalir. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan kegagalan bangunan. Oleh karenanya, nah itu menjadi masalah. Ya, jadi itu sesuatu juga pelanggaran. Ya, kemudian kegagalan bangunan juga akibat tidak menyepakati kontrak yang sudah ada. Jadi kontraknya perencanaan, misalnya ketika dibangun nanti nggak sesuai dengan perencanaannya. Dokumennya adalah dokumen dari hasil perencanaan. Ketika dibangun nggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Atau dokumen perencanaan ketika dilaksanakan tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Terhadap respon terhadap gempa, ya, kemudian respon terhadap
peraturan besi misalnya, ya, sehingga itu menyebabkan bangunan gagal. Pak, kalau Ya. misalkan Siapa? kalau misal gagal, Siapa yang ini? Arif Maulana, Pak. Arif Maulana. Oke, Arif. Nah, gimana? Kalau misalkan pas proses konstruksi yang menyebabkan bangunannya gagal, itu gimana, Pak? Ya sama. Jadi Sama kan aja. makanya oleh karenanya kenapa pemerintah mengatur Undang-Undang Jasa Konstruksi ini? Ya, Undang-Undang Jasa Konstruksi ini kan mengatur bagaimana antara orang yang membutuhkan ini, ya, orang yang membutuhkan bangunan ini, dia harus melakukan kontrak pekerjaan dengan orang lain. Yang pertama, dia harus melakukan kontrak dengan perencana. Yang kedua, dia harus melakukan kontrak dengan pelaksana. Ya, perencana ini memastikan bahwa bangunan ini nanti kamu sebagai arsitek kan sudah membuat bangunan ya sesuai dengan aturan-aturan, sehingga dipastikan ketika dibangun ini nggak akan menyebabkan runtuh. Ya, semennya misalnya di dalam dokumen perencanaan kan disebut misalnya semennya K250. Nah, ketika pelaksanaan, oleh karenanya makanya si pemilik proyek juga harus mengontrakkan juga jasa pengawasan. Dia harus diawasi. Sesuai nggak nanti ketika dilaksanakan pekerjaan tersebut, semennya campurannya menghasilkan mutu beton K250. Karena ketika dilaksanakan, kita sudah bisa tahu bahwa itu nanti nggak akan mencapai mutu betonnya. Misalnya apa? Perbandingan semennya, kalau untuk mencapai K250 misalnya, mutunya, itu biasanya perbandingannya semennya 1, ya pasirnya 4. Nah, ketika pelaksanaan kan bisa diawasi, dilihat. Ternyata kontraktornya mau untung besar. Jadi semennya sedikit, ya di dalam semennya dia buat perbandingan misalnya pasirnya 10, semennya 1. Nah itu kan sudah apa namanya, dari sebelum dilaksanakan, sebelum difungsikan kita udah tahu bahwa mutu betonnya nggak tercapai, ya. Atau ketika setelah dibangun itu kan ada tes mutu beton, bisa ketahuan bahwa mutunya nggak tercapai. Demikian juga besinya misalnya. Disyaratkan besi 10, tetapi karena mutu banyak, taruh besi 8. Nah, itu dipastikan bahwa nanti akan terjadi kegagalan bangunan. Nah, itulah yang harus dihindari. Nah, itulah makanya pemerintah sekarang menerapkan ini. Karena di luar negeri itu dari dulu tuh, nggak bisa. Kita mau bangun rumah nenek sendiri pun nggak boleh. Kalau kita nggak punya kompetensi itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, Ya, siapa? izin bertanya Pak, Rahma Sarita Pak. Pak Mas Sarita. Saya tulis dulu. Pak, bagaimana jika kegagalan bangunan itu terjadi akibat faktor eksternal Pak, seperti bencana alam atau sebagainya? Apakah itu juga sudah masuk dalam antisipasi kontrak kerja atau bagaimana Pak? Ya, di dalam kontrak kerja dan di dalam undang-undang sudah dinyatakan itu namanya keadaan kahar atau force majeure. Bahasa Indonesianya keadaan kahar. Jadi force majeure itu sesuatu yang di luar ini kita, di luar kontrol kita, ya, di luar kemampuan kita untuk menentukan. Karena yang namanya bencana alam itu adalah yang di atas yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Tapi jangan salah, ya. Ada gempa-gempa misalnya. Oleh karenanya di dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung ini ada aturan tentang gempa. Jadi semua aturan-aturan ini ya nanti perencana juga sudah memastikan bahwa bangunan dia ini diperuntukkan untuk gempa sekian skala Richter misalnya. Karena misalnya untuk Aceh misalnya. Aceh ini adalah zona gempa 2 ya. Bukan zona gempa 1 Aceh, jangan salah kalau. Mungkin di daerah Irian sana zona 1 gitu. Nah,
di dalam aturan kewilayahan itu, ya kalau kamu merencanakan, misalnya kamu merencanakan antara bangunan di Medan dengan bangunan di Aceh mungkin berbeda. Bangunan di Medan kamu lihat dulu dia masuk kategori wilayah gempa berapa. Oh, dia wilayah gempa 3. Tentu nanti peraturan untuk membangun itu adalah yang menganut atau yang mengadopsi terhadap keadaan wilayah tersebut. Kamu bangun di Aceh itu harus lebih kuat daripada yang di Medan, karena wilayah Aceh ini adalah gempa wilayah 2. Jadi tingkat resiko terhadap gempa itu lebih tinggi di Aceh daripada di Medan. Ya, sehingga penggunaan besinya, penggunaan semennya itu sudah diatur itu di dalam SNI. Untuk wilayah gempa 1 ini untuk betonnya, ini besinya. Jadi sehingga ya jangan begini maksud saya. Nanti gempa sedikit rubuh, ya terus komplain kamu terhadap perencananya atau terhadap kontraktornya, ya. Kalau gempa sedikit rubuh itu berarti ada ketidakberesan, bisa perencanaannya tidak sesuai atau kontraktornya juga melakukan kecurangan, gitu, ya. Jadi kalau gempa sedikit itu sudah rubuh itu berarti ada ketidakberesan. Karena apa? Karena sebetulnya peraturan sudah mengadopsi tentang itu. Ya. Nah, oleh karenanya ya ada yang menyatakan bahwa force majeure itu bukan gempa sedikit dah force majeure, tidak. Ya. Jadi tidak bisa selamat juga kontraktornya gitu. Artinya karena gempa terus runtuh juga, dinyatakan dulu enggak oleh pemerintah bahwa itu memang harus pemerintah menyatakan dulu bahwa itu force majeure gitu. Jadi gempa itu memang sudah di luar daripada adopsi peraturan-peraturan tersebut. Jadi dinyatakan dulu bahwa kan ada tuh gempa tingkat nasional, gempa tingkat lokal, gempa tingkat internasional. Nah, kebencanaan itu kan ada level-levelnya. Contohnya dulu kita waktu tsunami, itu memang bencana internasional. Dinyatakan oleh PBB itu bahwa kita bencana internasional, tingkat levelnya. Sehingga semua lembaga-lembaga asing boleh datang ke sini untuk membantu. Gitu. Ya, NGO boleh datang sini, mereka membantu. Tetapi kalau pemerintah menyatakan bahwa kebencanaannya tingkat lokal, ya berarti lokal. Ya, kita hanya lokal saja gitu. Orang internasional kalau mau datang sini harus izin dulu dari pemerintah pusat, boleh nggak kami melakukan bantuan? Oh nggak boleh, kalau mau lakukan bantuan kasih uang aja pada kami, nanti kami yang salurkan, nggak boleh langsung. Nah itu menentukan level-level. Begitu juga gempa tadi. Nah, dinyatakan dulu oleh pemerintah sebagai force majeure atau enggak. Kalau sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai force majeure, makanya kalau memang pun runtuh itu bukan kesalahan daripada kontraktor atau perencana. Itu Rahma. Paham? Ya, Rahma? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Wahyu ada? Sudah tadi, Pak. Oh, sudah. Reza? Reza? Ada orangnya? Ada Pak, belum ada Pak. Belum ada. Safina, ada orangnya? Ada Pak. Safina? Oke. Ada pertanyaan, Safina? Belum ada Pak. Oke. Silvi? Belum Silvi ada Pak. Sabila? Belum ada. Diva? Belum ada Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya pikir hari ini kita cukupkan dulu. Ya. Minggu depan nanti kita kuliah lagi. Minggu depan nggak ada kuliah ya? Itu tanggal 20, kenapa? Tanggal merah, Pak? Tanggal merah ya?
Tanggal merah. Oke. Oke, kalau begitu ya hari ini kita akhiri ya. Akhiri. Saya alhamdulillah juga senang walaupun nggak ramai yang bertanya, tapi adalah yang menanggapi bulan ini. Ya, karena bulan ini sebaiknya memang harus banyak diskusinya. Ya. Oke. Baik ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.